Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita hari ini, hari Rabu tanggal 14 Mei 2025. Tertulis di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Aitorop dosogot di hari parpudi nama dok tuau, ale Tuhan, da manurirangi hami nahinan mangasahog guarmu, da hupabali hami nazolo kasibolis mangasahon guarmu, da lan akka ulon nabalga hu ulahami mangasahon guarmu, dungi dohonokku matunasida, dang dung hutad dahamu, lao mahamu sial labukon, hamu akka nama bahen nasur jadi. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Allah, secara logika atau dalam pengertian sederhana, melakukan pelayanan-pelayanan, bahkan membuat tanda mujizat dan aktivitas religi yang sering kita lakukan adalah tanda bahwa kita sudah benar di hadapan Tuhan. Itulah alasannya kita selalu merasa sudah melakukan pelayanan saat kita ambil bagian dalam kegiatan di gereja. Bahkan hal-hal kecil yang kita lakukan di gereja selalu kita sebut sebagai pelayanan. Pelayanan kor dan pujian, pelayanan musik dan song leader, liturgis, berkhotbah, pekerjaan diakonia, marturia, dan sebagainya. Maka sudah pasti kita akan terkejut kalau tiba-tiba mendengar respon Tuhan Yesus dalam nas ini yang sangat tajam dan mengejutkan. Tentu kecaman dan penolakan Yesus di sini adalah kepada orang-orang yang melakukan aktivitas rohani tetapi tanpa relasi pribadi yang baik dengan Tuhan. Secara kasat mata, relasi pribadi yang baik dengan Tuhan tidak dapat kita lihat, supaya kita jangan menghakimi sesama kita tentang hal ini. Tetapi baiklah kita meneliti dan memeriksa hati kita sekarang, supaya kita tidak jatuh kepada ambisi mengejar kesuksesan rohani yang tampak dari luar, yang akhirnya menyedot nilai-nilai kerendahan hati, ketulusan dan kemurnian hati dalam pelayanan, yang akhirnya membuat kita terkejut karena ternyata Tuhan tidak berkenan atas pelayanan kita. Bahkan lebih pahit lagi, Tuhan tidak mengenal kita sekalipun kita sibuk di gereja, di rumahnya dalam aktivitas pelayanan. Maka sahabatku semua, tentu Tuhan tidak sedang menolak pelayanan kita, baik bernubuat, mengusir setan, dan membuat tanda mujizat dan pekerjaan pelayanan saat ini. Tetapi Tuhan mau mengingatkan kita tentang motivasi dan hubungan di balik semua itu. Kita diingatkan bahwa Tuhan kita lebih melihat hati daripada penampilan luar kita. Karena orang bisa saja menggunakan nama Yesus tanpa sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ini bukan soal dia tidak tahu siapa kita, tetapi mau mengingatkan barangkali saja relasi yang sejati tidak pernah kita bangun sekalipun kita sibuk di rumahnya, di gereja. Tuhan menghendaki pelayanan kita harus selalu dalam ketaatan. Sebab tanpa ketaatan dan ketulusan hati, dalam nas ini Yesus menyebut itu adalah pembuat kejahatan. Sahabatku, tetaplah semangat dalam pelayanan. Tetapi ingatlah, jangan pernah ambil alih kemuliaan Tuhan lewat pelayanan itu menjadi puji-pujian bagi diri sendiri. Tetapi rendah hati dan melayani dalam ketulusan dan demi kemuliaan Tuhan, itulah yang berkenan kepadanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.